العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Aqsamul harf, macam-macam harf. Harf terdefinisikan menjadi dua. Yang pertama harfun hijai atau diistilahkan harfun mabani. Kenapa dinamakan harfun hijai? Naam, yang namanya dia huruf-huruf hijaiyah. Kenapa dinamakan huruf mabani? Ya karena sebuah kalimah dibangun di atasnya. Mabna darinya, dibangun darinya. Yang kedua harfun ma'ani, huruf yang memiliki makna. Contohnya waw, waw atof, artinya dan, au, atau, summa, kemudian min, dari. Ini salah satu contoh harfun ma'ani. Dan yang dimaksud dalam jumlah mufidah yang terdiri dari beberapa rangkai kalimah, di mana kalimah itu tidak bisa keluar dari tiga jenis kategori isim, fi'il, dan harf. Yang dimaksud dengannya adalah harfun ma'ani. Kalau begitu berarti sebuah jumlah mufidah itu tidak bisa lepas dari kalau tidak isim atau fi'il atau harf apa? Harf ma'ani. Nah, jelas insyaallah. Kemudian dijelaskan oleh penulis di sini di halaman berikutnya, anwa'ul kalimah, macam-macam kalimah. Kenapa yang dibahas kalimah? Karena asal usul dari sebuah bahasa nahwu adalah kalam, di mana kalam itu adalah ungkapan, rangkaian, susunan beberapa kalimah. Berarti intinya adalah kalimah. Jenis-jenis kalimah. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Ingat yang dimaksud di sini harfun ma'ani. Al-ismu atau dalam bahasa kita kata benda. Apa definisinya isim? Ingat, dengan definisi antum dapat membatasi segala permasalahan yang ada. Al-ismu, antum harus tahu dulu batasan isim sehingga antum tidak terkecoh dengan fi'il dan harf. Apa itu isim? Isim huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa lam tuqtaran bi zaman. Isim adalah sebuah kalimah yang menunjukkan kepada suatu makna dan tidak terikat, tidak terkait dengan satuan waktu. Jelas. Kalau orang Arab didefinisikan dengan definisi isim, mereka paham. Isim itu apa? Isim itu adalah sebuah kata, kalimah yang menunjukkan kepada sebuah makna dan tidak terikat dengan waktu. Antum tanya orang Arab, antum tanyakan kepada anak kecil yang paham bahasa Arab, antum cukup menjelaskan definisi ini, dia langsung tahu mana isim dan mana yang bukan isim. Kalau anda bahasakan dengan bahasa Indonesia, Syahrul, kata benda itu adalah sebuah kata yang menunjukkan atas suatu makna dan tidak terikat dengan waktu. Antum bisa mencontohkan. Kemudian antum disuruh untuk mencontohkan. Kemudian antum ditanya, buku, kata benda atau kata kerja? Hah? Buku kata benda atau kata kerja? Kata benda. Kursi kata benda atau kata kerja? Rahmat. Kata benda. Kenapa? Karena kursi punya makna. Lafadz kursi itu sesuatu yang memiliki makna. Lafadz buku sesuatu yang memiliki makna dan dia tidak terikat dengan waktu. Begitu pula isim. Ketika kita beralih ke nahwu, bahasa nahwu, apa itu definisi isim? Isim itu adalah setiap kalimah kata yang memiliki makna dan tidak terikat dengan waktu. Orang Arab yang tahu makna dari lafdzun Arabi, dia langsung dapat mengenali bahwasanya itu isim. Berbeda dengan misalkan orang Indonesia. Misalkan, anda contohkan. Contohnya misalkan thalajatun. Thalajatun artinya lemari es. Thalajatun artinya lemari es. Kalau antum tanyakan kepada anak kecil yang paham bahasa Arab, naam, setelah antum katakan isim itu adalah kalimah dalat ala ma'nan wa lam taqtarin bi zaman. Isim adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada makna dan tidak terikat dengan waktu. Kemudian antum tanya dia, setelah dia paham definisi itu, ya Ubay, thalajatun isim atau bukan? Maka Ubay akan seketika dapat menjawab bahwasanya itu adalah
isim. Kenapa? Karena thalajah dia tahu thalajah adalah thalajah, lemari es. Dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Nah, ini definisi ini sesuai dengan definisi Arabi. Adapun orang ajam, misalkan dia tidak tahu thalajah. Dia tahu thalajah, dia bisa baca thalajatun, tapi dia tidak tahu maknanya. Nah, dia tidak tahu maknanya. Karena dia tidak tahu maknanya, otomatis dia tidak akan bisa membedakan tentang mengenali definisi isim. Makanya dipersyaratkan untuk mengetahui isim atau bukan harus merujuk kepada makna. Harus merujuk kepada makna. Bagaimana dengan orang asing yang tidak tahu maknanya? Dia bisa mengenali isim dari alamat-alamat atau tanda-tanda isim yang lainnya. Dia tidak bisa mengenali dari sisi definisi, tapi bisa mengenali dari sebagian tanda-tanda isim. Contohnya misalkan yang akan kita bahas nanti, tanwin, khafat. Oh, ini isim. Walaupun antum tidak tahu maknanya, naam, yang otomatis antum tidak akan mampu mendefinisikannya ketika antum tidak tahu maknanya. Tapi dengan tanda atau alamat tadi antum bisa mengenali bahwasanya itu adalah isim. Nah, baik, kita kembali ke pendefinisian tentang isim. Apa itu isim? Isim adalah kalimatun dalat ala ma'nan. Jadi rukun yang pertama, dia harus menunjukkan kepada makna. Yang kedua, walam tuqtaran bi zaman, tidak diiringi dengan suatu waktu. Mithlu, dicontohkan di sini, Muhammadun, ustadzun, tilmidun, khailun, kalbun, ittun, daftarun, mirsamun. Semuanya isim. Karena memiliki makna. Muhammad memiliki makna, yaitu nama orang yang dinamakan dengan nama tersebut. Ustadz memiliki makna gelar bagi seorang laki-laki. Tilmid, nah, memiliki makna. Khailun, kuda, memiliki makna. Kalbun, anjing, memiliki makna, tidak berkaitan dengan waktu. Ittun, kucing. Daftarun, buku. Mirsam, alat melukis. Naam, semuanya memiliki makna dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Tabashiru, di situ bertanwin. Tabashirun yang betul. Tabashir ini mamnu' minas sarf. Yang betul dia mamnu' minas sarf. Kenapa? Karena di atas sighah muntahal jumu'. Apa itu sighah muntahal jumu'? Nanti kita bahas. Intinya tabashir adalah isim-isim yang mamnu' minas sarf. Isim yang tidak menerima tanwin. Jadi tabashiru. Naam. Begitu. Karena dia jamak taksir, setelah alif ada 3 huruf, tengahnya sukun. Tabashiru. Syamsun, matahari. Tabashir apa artinya? Bentuk jamak dari tabsyurah, artinya kapur, tulis. Qamarun, bulan. Asyjar, bentuk jamak dari syajarah, syajarun. Tayyib, ini isim. Dari sini kita bisa kenali bahwasanya termasuk dari ciri isim adalah bertanwin. Akhirnya bertanwin. Salah satu cirinya, walaupun tidak selalu. Alamatul ismi. Sekarang bagaimana kita mengenali sebuah kalimat itu terkategorikan sebagai isim? Butuh adanya alamat. Kenapa begitu? Karena kita orang a'jam. Tidak seluruh makna lafaz Arabi kita pahami maknanya. Ketika kita hanya berpegang dan berpijak pada definisi saja, kalimatun dalat ala ma'nan walam tuqtaran bi zaman, sementara kita orang a'jam non Arab, ketika kita dapati lafaz-lafaz Arabi yang asing yang kita tidak ketahui maknanya, maka kita tidak bisa mendeteksi bahwasanya kalimat itu isim atau tidak. Maka diperlukan adanya tanda alamat, tanda-tanda mendeteksi bahwasanya itu adalah isim. Walaupun kita tidak tahu maknanya, tapi dengan tanda itu kita bisa menyeleksi bahwasanya itu adalah isim. Disebutkan oleh penulis di sini ada 4 tanda dan beliau mengikuti Ibnu Al-Ajurrum dalam hal ini. Hiya al-khafdu. Yang pertama adalah khafd, atau istilah lainnya al-jar. Al-khafdu diistilahkan dengan istilah yang lainnya dengan istilah al-jar. Apa itu khafd dan jar? Dia adalah sesuatu yang ciri identiknya adalah kasrah. Sesuatu yang terletak di akhir sebuah kalimah yang ciri identiknya adalah kasrah. Itu khafd atau jar. Mithlu bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ada berapa kata di situ. Bismi. Ba di situ harfu jar.
ismi sebuah kalimat. Kita lihat, kita deteksi ismi, isim atau bukan. Kita lihat. Akhir dari kalimat isim adalah mim. Dan di akhirnya terdapat harokat kasrah. Kita kenali bahwa khafat dan jar itu adalah sesuatu yang ciri identiknya adalah kasrah di akhir sebuah kalimat. Kalau begitu bismi, kasrah, khafat berarti. Karena dia khafat, maka kalimat ini adalah isim. Jelas? Kenapa? Karena salah satu alamat tanda isim adalah menerima khafat. Allahi, lafdzul jalalah Allah, sebuah kalimat. Kita lihat akhirnya adalah ha dan berharokat kasrah, maka dia adalah isim. Ar-Rahmani, sebuah kalimat juga di mana akhir hurufnya berharokat kasrah atau khafat, berharokat kasrah. Sementara kasrah itu adalah ciri dari sesuatu yang terletak di akhir sebuah kalimat dan berharokat kasrah. Ar-Rahimi, begitu pula Ar-Rahimi, kasrah. Kalau begitu berarti kalimat-kalimat yang ada ini semua dia khafat. Karena dia khafat, maka kita hukumi bahwasanya dia adalah isim. Maliki yaumid dini. Maliki, kalimat. Harakat akhirnya kasrah. Oh, kasrah itu khafat. Berarti dia isim. Yaumi, yaumi juga khafat. Kenapa khafat? Karena dia sesuatu yang ciri identik di akhirnya adalah kasrah. Yaumi, ad-dini. Langsung kita hukumi bahwasanya semuanya itu adalah isim. Yang kedua, alamatul isim tandanya at-tanwin. Mithlu rajulun, imra'atun, waladun, bintun. Nah, meskipun seandainya kita tidak mengetahui makna dari rajulun, imra'atun, waladun, bintun, kita bisa menghukuminya sebagai sebuah isim disebabkan karena adanya tanwin di akhirnya. Dan khafat serta tanwin ini alamat yang terletak di akhir sebuah kalimat. Yang ketiga, alamat untuk kita dapat mengenali isim al-alifu wal lam, adanya alif dan lam. Misal contohnya al-ustadzu, dan alif lam alamat yang terletak di awal sebuah kalimat. Al-ustadzatu, at-talibu, at-talibatu, semuanya adalah isim. Bagaimana kita bisa tahu bahwasanya itu adalah isim? Karena ada alif dan lam di awal kalimatnya. Yang keempat, alamatul isim huruful jar, huruf-huruf jar atau huruf-huruf khafat. Apa itu huruf-huruf jar dan huruf-huruf khafat? Dia adalah huruf-huruf ma'ani yang menyebabkan perubahan khafat pada kalimat yang jatuh setelahnya. Dia memberikan pengaruh khafat pada kalimat yang jatuh setelahnya. Misal contohnya min. Min adalah huruf khafat. Kenapa? Karena dia memberikan pengaruh khafat bagi kalimat yang jatuh setelahnya. Contohnya Allahu, lafdzul jalalah Allahu. Ketika didahului oleh min menjadi minallahi, min Allahi. Nah, kita tahu Allahi lafdzul jalalah sebagai isim karena adanya salah satunya adalah min. Diawali dengan huruf jar. Fi. Contohnya fil baiti. Fil baiti. Kita tahu bahwasanya al-baiti selain dengan alif lam dan khafat, kita juga dapat mengenali bahwasanya al-baiti itu adalah isim dengan adanya huruful jar yaitu fi. Dinamakan fi sebagai huruful jar kenapa? Karena dia memberikan pengaruh kepada kalimat yang jatuh setelahnya dengan khafat atau jar. Ilal masjidi. Alal kursiyyi. Berarti kalau begitu, kapan saja antum dapati ada kalimat yang jatuh setelah min, fi, ila, ala, maka pasti dia isim, tidak bisa tidak. Wa huruful jarri hiya. Kemudian dicontohkan di sini sebagian huruf-huruf jar apa saja. Dan ini harus dihafal. Jadi kapan saja ditemukan lafaz ini di dalam sebuah kitab atau ucapan, maka kalimat yang jatuh setelahnya pasti isim dan harus mengalami khafat, perubahan yang ciri identiknya adalah kasrah atau apa-apa yang menggantikan kasrah nanti. Wa huruful jarri hiya min.
Contohnya minan nasi. Asalnya min an-nasi, tapi karena bertemu dua sukun, min, nunnya sukun, dan pada alif dan lam, pada lamnya sukun, maka bertemu dua sukun tidak bisa diucapkan, maka orang Arab mengharokati huruf yang pertama, jadinya minan nasi, ila suqi, ke pasar, anin nabiyyi, dari nabi, alal maktabi, fil baiti. Lihat bagaimana min, ila, an, ala, fi memberikan pengaruh khafat kepada kalimah yang jatuh setelahnya. Dan kalimah yang jatuh setelah huruf-huruf ini dapat dipastikan bahwa dia adalah isim kategorinya. Rubba, contohnya rubba rajulin karimin. Rubba rajulin karimin. Alba, contohnya bil qalami. Alba, naam, ini pengucapannya secara huruf hija. Tapi yang dimaksudkan dengannya secara pelafadzan adalah huruf makna atau harf ma'ani, yaitu bi dengan kasrah, bil qalami, bil mirsami, dengan pena, dengan alat tulis, alat lukis. Naam, al-kaf, contohnya kal qamari, kal asadi, semuanya merubah kalimat yang jatuh setelahnya sebagai khafat. Al-lamu, contohnya lillahi, li rasulillahi. Naam. Perhatikan bagaimana lafaz-lafaz yang jatuh, kalimah-kalimah yang jatuh setelah huruf-huruf jar itu, maka dia mengalami khafat. Naam. Ma'ruf insyaallah bagaimana mendeteksi isim. Kita cukupkan sampai di sini. Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.